Khatib Jumat siang ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Syaifuddin LC MSI dan Imam oleh Ahuna Zidan. Kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin LC MSI kami persilahkan. Demikian informasi dan pengumuman ini kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini lewat mimbar mulia sang khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri khususnya dan umumnya kepada hadirin jamaah yang berbahagia. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah amat sangatlah jelas di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa mau takut kepada Allah dan barang siapa mau takwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan baginya jalan keluar di setiap masalah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kepadanya rizki ataupun kenikmatan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agama kita mengajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak berhenti di ciptaan Allah begitu saja. Allah ciptakan manusia berada di muka bumi ini melaksanakan aktivitas, ada yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun di antara manusia itu yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti pasti dan akan datang manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang selamat di akhirat nanti, yang di dalamnya ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia yang di dalam hatinya tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti dia bukan selamat atau bahkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari sebuah perkataan yang dikutip oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Asrarut Tanzil wa Anwarut Ta'wil. Beliau mengutip perkataan seorang ulama bernama Al-Imam Abu Bakar Az-Zarqa. Beliau mengatakan, lil mu'mini arba'u alamatin. Bagi orang yang beriman ini memiliki 4 tanda. Yang pertama, kalamuhu dzikrun. Yang kedua, samtuhu fikrun. Dan yang ketiga, nazaruhu ibaratun. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah amaluhu taqatun.
Empat hal ini kalau ada di dalam diri kita, menurut Imam Abu Bakar Az-Zarqa, kita termasuk dari golongan-golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bisa mendapatkan atau masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalamuhu dzikrun. Perkataannya itu zikir. Perkataannya memuat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dialah yang mampu menjaga mulutnya. Tidak keluar dari mulutnya kecuali perkataan yang baik. Atau tidak mungkin orang yang beriman ini mengeluarkan perkataan yang bisa menyakiti atau menghina atau merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman, yang berislam hakikatnya adalah orang yang Islam itu selamat dari lisannya dan tangannya ataupun perbuatannya. Lisan walaupun tak bertulang, tetapi bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah, pun naudzubillah bisa menyebabkan manusia terjerumus di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalamuhu zikrun. Orang yang beriman ini dialah yang mampu menjadikan kalam ataupun perkataannya zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasamtuhu fikrun. Dan diamnya itu dia berfikir. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia tidak bisa berkata perkataan yang baik, dia berdiam diri, tetapi tidak diam diri begitu saja, tetapi diisi hati dan pikirannya dengan memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang sia-sia yang dilewatkan oleh orang yang beriman. Pikirannya selalu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia lihat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia perbuat pastinya menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diamnya saja itu dia berfikir atas kekuasaan qudratullah Subhanahu wa taala. Sejak bangun tidur bahkan sampai tidur lagi, orang yang beriman ini tidak akan menyia-nyiakan waktunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasamtuhu fikrun, dan diamnya itu merupakan bentuk fikir atau berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa nadharuhu hikmatun. Pandangannya selalu menuaikan hikmah yang besar. Di setiap peristiwa yang dialami oleh orang yang beriman itu tadi, peristiwa, kejadian, baik menurutnya menyenangkan ataupun tidak, orang yang beriman itu nanti dia bisa mengambil dari segala macam kejadian dan peristiwa itu hikmah, pelajaran, ibrah yang bisa dia ambil dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak selamanya hidup enak menurut pandangannya. Walaupun hakikatnya adalah yang diterima oleh manusia ini semuanya menurut Allah baik untuk manusia itu. Tetapi ada beberapa yang menganggap baru mendapatkan musibah, baru mendapatkan ujian, baru mendapatkan kesedihan. Musibah baik bersifat diri sendiri, keluarga, sanak famili, tetangga, kolega bekerja dan seterusnya. Dianggap itu musibah dan hal yang menyedihkan. Tetapi orang yang beriman itu nanti bisa mengambil peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya itu yang menurutnya tidak menyenangkan itu, diambil dalamnya hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang tinggi yang bisa diambil dari kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya tidak ada peristiwa yang menyedihkan bagi orang yang beriman. Semuanya menyenangkan. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis pun pernah mengatakan, ajaban li amril mu'mini, sungguh amat sangat mengagumkan, mengherankan, menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya pasti baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakara, ketika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabara, ketika dia mendapatkan
kesulitan, kesedihan, kepenatan, menurut pengetahuannya dia sabara, dia pasti bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dan bersabar itu termasuk simatul mukmin, sifat yang sangat mendasar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadharuhu hikmatun, pandangannya, penglihatannya selalu di belakangnya ada hikmah-hikmah yang diambil dari kejadian yang ia lakukan atau ia alami di muka bumi ini. Dan yang terakhir, wa amaluhu taqatun, perbuatannya, amalnya, ibadahnya merupakan kekuatan bagi dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia di muka bumi ini hakikatnya hanya mengumpulkan pundi-pundi pahala yang mana itu nanti akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mizan, hari di mana ditimbang amal baik dan buruk manusia ketika di muka bumi ini. Itulah akan terbukti mana yang baik amalnya atau mana yang lebih banyak keburukan atau kejelekan atau kemaksiatannya. Pastinya semua itu ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu nanti pastinya menjadikan semua aktivitas di muka bumi ini, amalnya, ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, bacaan Al-Qur'annya, bagaimana dia berinteraksi baik dengan masyarakat ataupun orang di sekitarnya. Pastinya itu nanti akan menjadikan dia kekuatan menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diberikan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah ini diberikan hanya untuk orang-orang yang beriman, yang haqqal iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di dalam masjid ini menjadi satu di antara ribuan bahkan jutaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terdapat dalam diri-diri kita ini tanda-tanda orang yang beriman dan akhirnya kita akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil imani wal islam, wa lakal hamdu ala an ja'altana min ummati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashari wal umam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا الغلا
والوباء والفحشاء والمنكر والزلل ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.